Tradisi pernikahan adalah tradisi sakral bagi semua umat manusia. Setiap daerah memiliki tradisi yang beragam dan memiliki keunikannya tersendiri. Biasanya setiap prosesi dalam tradisi pernikahan memiliki makna dan filosofi mendalam, termasuk bagi suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Secara garis besar pernikahan adat Banjar mirip dengan berbagai adat pernikahan lainnya, yakni terdiri dari prosesi yang dilakukan pada pradan saat hari H pernikahan. Tahap awal adalah badatan atau lamaran. Pada tahapan ini, calon pengantin pria dan keluarganya akan datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk menunjukkan keseriusannya sekaligus meminang. Mantan patalian atau pengikat adalah tahap peresmian bahwa kedua calon pengantin telah diikat, yang merupakan simbol bahwa kedua calon pengantin berkomitmen penuh untuk meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan. Maatur jujuran, mantan patalian, dan maatur jujuran saling berhubungan. Pada tahap ini calon pengantin perempuan akan diikat oleh calon suaminya. Benda-benda yang digunakan untuk pertalian ini biasanya adalah seperangkat baju, make up, skincare, perlengkapan tidur, parfum, set perhiasan, hingga sejumlah uang. Mahar jujuran pada umumnya dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari 10-20 orang ibu-ibu diiringi upacara sederhana. Pada kesempatan tersebut, pihak keluarga juga akan mengumumkan bahwa kedua calon pengantin sudah resmi bertunangan. Dan pada saat prosesi ini biasanya suku Banjar akan menentukan tanggal yang baik untuk menyelenggarakan pernikahan. Bapingit, menjelang hari H pernikahan, calon pengantin perempuan akan dikurung selama 1 minggu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar calon mempelai terhindar dari hal-hal buruk yang tak diinginkan. Selama masa pingitan ini, calon pengantin perempuan tidak boleh bertemu dengan calon suaminya atau laki-laki lain. Akad nikah. Tahapan ini dilakukan di hari H perkawinan. Proses ijab kabul akan dipimpin seorang penghulu. Proses ini juga akan menandai bahwa pasangan telah resmi menjadi suami istri secara agama dan hukum. Mandi pengantin. Tradisi ini dilaksanakan sebelum bersanding di pelaminan. Tujuan mandi papai ini dipercaya supaya kedua mempelai tidak kesurupan saat bersanding di pelaminan dan rumah tangga mereka kelak tidak goyah. Yang melakukan bamandi biasanya perempuan yang merupakan tetua atau sesepuh dalam keluarga, di mana jumlah saat memandikan harus ganjil. Air yang digunakan dalam ritual ini dianggap memiliki kekuatan suci untuk membersihkan jiwa dan tubuh, sehingga sang pengantin dapat memulai pernikahan mereka dengan hati yang bersih dan bebas dari dosa. Resepsi pernikahan. Pada prosesi biasanya dilakukan tergantung dari keluarga yang menyelenggarakan pernikahan. Bisa di hari H setelah akad nikah atau ada juga beberapa hari, 1 minggu, atau lebih setelah akad nikah, sesuai dengan keputusan kedua belah pihak. Prosesi ini adalah pesta besar yang dilakukan oleh keluarga. Mereka akan mengundang keluarga besar, sahabat, dan orang tertentu untuk menghadiri pesta. Kedua mempelai akan duduk bersanding di pelaminan, layaknya seorang raja dan ratu, serta menggunakan pakaian adat khas Banjar seperti Baamar Galung Pancar Matahari, Bagajah Gemuling Baular Lulut, Babajukun Galung Pacinan, atau Babaju Kubaya Panjang. Bausun. Hal yang paling unik dari suku Banjar pada saat pernikahan adalah tradisi Bausun. Tradisi ini biasanya dilakukan di acara resepsi pernikahan. Dalam suku Banjar, pasangan pengantin dianggap sebagai raja dan ratu sehari. Keduanya tidak boleh menginjakan kaki di tanah, sehingga ketika menuju pelaminan, pengantin laki-laki dan perempuan akan digendong atau bausung oleh dua pria yang berstatus sebagai saudara mereka atau pesilat. Mereka akan duduk di atas pundak pesilat sembari menari. Tangannya berlenggak-lenggok mengikuti iringan gamelan khas Banjar. Prosesi ini disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan tamu yang datang. Uniknya bukan hanya kedua pengantin yang menari, tetapi juga para pesilat. Tradisi bausung pengantin bukan hanya untuk memperlakukan pasangan pengantin seperti raja dan ratu sehari, tetapi juga sebagai media penyampaian pesan bahwa pasangan telah resmi menjadi suami istri. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Awalnya, tradisi hanya ada untuk para bangsawan dan saudagar kaya raya. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salam satu bangsa.